Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Milenial, mengupas tentang kunci bisnis dan usaha milenial. Untuk kalian yang telah menonton video ini, berarti kalian telah bergabung dengan kami Generasi Investasi. Baik, konten kali ini kita akan membahas mengenai 5 kebiasaan baru New Normal. Nah, di mana kita memulai hidup untuk berdampingan dengan virus. Lalu, apakah kita sudah siap menghadapi new normal dengan kebiasaan-kebiasaan baru, terutama untuk pekerjaan dan bisnis kita? Dengan adanya new normal, tentu saja banyak sekali pekerjaan yang mengalami adjustment atau penyesuaian. Terutama pekerjaan yang menggunakan kontak fisik dengan pelanggan seperti salon dan juga tukang cukur. Lalu, apa saja ya kira-kira kebiasaan-kebiasaan yang akan muncul di new normal ini? Berikut 5 kebiasaan baru new normal. Yang pertama adalah offline to online. Nah, mengenai offline to online ini, apabila di bidang bisnis tentu saja dari yang awalnya toko, kemudian merambah membuka marketplace. Dari yang awalnya hanya membuka atau berjualan secara offline, secara langsung kepada pelanggan, sekarang sudah banyak sekali yang beralih ke online melalui media sosial dan juga marketplace. Seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, juga Shopee atau Tokopedia dan juga marketplace lainnya. Selain bisnis yang terkena dampak offline to online, tetapi juga di bidang pendidikan sekarang juga memulai dari offline to online. Seperti halnya sekarang pendidikan di sekolah ataupun juga di kampus semuanya menggunakan sistem daring atau sistem online secara live, bertatap muka secara langsung melalui media Zoom atau Skype. Nah, khususnya untuk generasi milenial, kalau kalian tidak membiasakan diri dari offline to online, maka kalian akan ketinggalan zaman dong. Dari yang bisnisnya dari offline hanya berjualan secara langsung, hanya menggunakan fasilitas toko, kalian harus mengembangkan melalui media sosial dan juga marketplace. Karena dengan kalian mengubah dari offline to online, maka kalian dapat membiasakan kebiasaan baru di new normal. Walaupun sebelumnya kebiasaan ini sudah diterapkan ketika pemerintah menerapkan sistem di rumah aja atau stay at home. Kebiasaan yang kedua yaitu multi skill. Nah, kenapa kebiasaan yang kedua ini adalah multi skill? Karena dengan adanya new normal ini, selain kita membiasakan kebiasaan baru mengenai pekerjaan atau bisnis kita pasti ingin punya penghasilan lebih dong. Nah, maka dari itu banyak sekali orang yang menciptakan skill baru mereka agar mendapatkan tambahan penghasilan setiap bulannya. Seperti halnya dengan saya awalnya hanya mahasiswa biasa, tapi saya ingin mendapatkan tambahan penghasilan di new normal ini. Yang awalnya saya hanya menjadi mahasiswa biasa yang mengikuti perkuliahan secara daring atau online, sekarang saya juga menjadi kreator di YouTube Kubus Milenial. Nah, dengan adanya kebiasaan multi skill ini tidak menutup kemungkinan akan muncul influencer-influencer baru di YouTube maupun di Instagram. Ya, seperti halnya mereka yang bekerja di bidang entertain juga, seperti penyanyi, musisi, dan juga YouTuber. Seperti saya yang sebelumnya tidak pernah membuat konten untuk YouTube dan juga Instagram, sekarang saya harus berpikir keras untuk setiap harinya membuat konten di Instagram dan juga YouTube. Yang awalnya saya kurang begitu bisa berbicara di depan kamera, sekarang saya harus belajar untuk berbicara dengan baik di depan kamera. Ya, selanjutnya kebiasaan yang ketiga adalah digital is everything. Kenapa digital is everything? Sekarang bayangkan saja, kita mulai dari belanja, memilih produk, sampai pembayarannya kita menggunakan sistem digital. Hanya menggunakan smartphone, kita sudah bisa belanja dari memilih produk yang kita inginkan sampai kita membayar hanya menggunakan smartphone saja. Namun digital juga memberikan dampak yang negatif untuk kita karena banyaknya penyebaran hoax yang sangat mudah disebarkan melalui digital atau melalui sosial media. Jadi memang digital is everything today, tapi kita harus bisa mengendalikan diri agar tidak terjerumus kepada hal negatif karena penggunaan digital.
Selanjutnya, kebiasaan yang keempat adalah work from home. Work from home ini sebenarnya sudah diterapkan sebelum adanya new normal. Sehingga di new normal ini kita sudah terbiasa untuk work from home, dimana ketika kita bekerja dari rumah, tetapi kita masih bisa untuk mengurus suami dan anak bagi yang sudah berkeluarga ya. Lalu ketika kita diminta untuk masuk ke kantor di new normal ini, rasanya kita butuh adaptasi yang sedikit lebih ya, karena sebelumnya kita sudah terbiasa dengan adanya work from home. Akhirnya ketika kita masuk ke kantor, kita harus mengadaptasikan diri lagi dengan lingkungan kantor. Yang awalnya kita bisa mengerjakan beberapa pekerjaan di rumah dan kita masih bisa untuk mengurus hal yang lain. Namun ketika kita diminta untuk masuk ke kantor, kita sampai di kantor, kita harus fokus mengerjakan satu pekerjaan dan kita tidak bisa sembari untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Kebiasaan yang kelima adalah mindset transformation. Mindset transformation atau perubahan pola pikir ini akan terjadi ketika new normal karena kita harus membiasakan kebiasaan baru, kita harus merubah mindset atau pola pikir kita di new normal ini lebih kepada kesehatan. Yang awalnya kita dimana saja mungkin hanya kadang-kadang ya kita cuci tangan, tapi sekarang dimanapun setelah mengerjakan kegiatan apapun kita harus cuci tangan, menggunakan masker atau menggunakan hand sanitizer. Jadi mindset yang lebih ada pada orang-orang sekarang yaitu kesehatan adalah nomor satu. Nah, selain kita termindset untuk selalu menjaga kesehatan, kita salah satunya juga termindset untuk selalu menjaga suhu tubuh. Kenapa kok suhu tubuh ya? Sekarang bayangkan saja hampir di setiap tempat kita ingin belanja atau kita ingin nongkrong misalnya, bagi yang new normal sudah memperbolehkan untuk nongkrong tapi harus jaga jarak, pasti sudah ada ya. Di situ kita pasti dicek suhu tubuh. Nah, kita tidak bisa menjaga kesehatan dan juga suhu tubuh kita, maka kita juga tidak akan nyaman ketika ingin bepergian untuk berbelanja. Semua kebiasaan baru yang saya sebutkan dari offline to online, menjadi multi-skill, digital is everything, and work from home, itu semua adalah cakupan dari mindset transformation atau perubahan pola pikir. Jadi untuk kita semua sekarang siap-siap ya untuk menghadapi kebiasaan baru di new normal ini kalau kita ingin hidup dengan sehat dan juga perekonomian kita masih stabil. Sebelum saya menutup konten ini, ada satu pesan saya untuk kita semua. Jadi, dalam menghadapi situasi new normal ini, mari kita ciptakan kebiasaan-kebiasaan yang positif agar kesehatan kita selalu terjaga dan perekonomian kita tetap stabil ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Selalu dukung channel YouTube Kubus Milenial agar kita dapat memberikan edukasi-edukasi mengenai bisnis milenial, dan juga jangan lupa follow Instagram kami yang sudah kami cantumkan di description box. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam generasi investasi.